هو مصرانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
ببركة الهادي المشفى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله واسقنا يا راغسنا يا الله فيها يا حطال يهما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله واهدي العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تخشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد القرى وعلي وصحابة ما شناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anqalana min amal madhi ila amal jadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad khairul abid wa ala alihi wa sahbihi khiyarul mujahid wa ala alihi wa sahbihi khiyarul mujahid wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil mau'id. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, ya, di majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun sampai panjangin umur kita sampai masuk ke tahun baru, tahun baru Hijriyah 1445 Hijriyah. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita punya tanggalan umat muslim, itu tanggalan patokan tanggalan umat muslim itu Hijriyah. Diambil dari mana? Dari kisah, dari apa sih namanya, kejadian yang begitu agung, kejadian yang begitu besar, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau umurnya itu semasa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 63 tahun. 63 tahun diangkat sebagai nabi, sebagai rasul ketika umur 40 tahun. Ketika 40 tahun, atau umat muslim mesti tahu. Diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, umur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat-saat tersebut Nabi Muhammad itu lebih senang menyendiri. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka di ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu suka di Gua Hira. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau yang senantiasa membawakan perbekalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhari-hari di mana? Di Gua Hira. Wa kana ya'budu fi Hira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah di situ. Ibadahnya Nabi Muhammad itu saat itu Ka'bah belum menjadi kiblat. Saat itu kiblat masih Baitul Maqdis. Masih kiblatnya Baitul Maqdis. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih condong, lebih senang cari posisi di mana kalau sholat, di mana kalau ibadah, kalau sholat kiblatnya Baitul Maqdis tapi melalui Ka'bah, dipasin gitu. Itu tepatnya di mana? Di Gua Hira di situ.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ngadep Baitul Maqdis tapi ngadep juga ke Ka'bah. Sampai ibadah ternyata didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa itu? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Nabi Muhammad SAW. Sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW bukan kekurangan, akan tetapi ini bahkan mukjizat. Apa? Sering kita kalau baca salawat kadang Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Nabiyil ummi. Apa itu nabiyil ummi? Nabiyil ummi itu nabi yang tidak bisa baca tulis, tidak enggak bisa baca tulis. Beliau orang Arab, tapi tulisan Arab beliau enggak bisa baca. Apalagi nulis. Beliau juga enggak bisa nulis. Loh, kenapa ini kok bukannya ini kekurangan? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa memang yang didapatkan sama Nabi Muhammad, memang yang disebarkan sama Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis, ada orang bisa mematahkan argumen ada bukan wahyu apa? Ini karangannya Muhammad. Ini bukan wahyu, ini apa? Tulisannya Muhammad. Bisa seperti itu orang-orang kafir. Tapi dipatahkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dari semenjak kecil dibikin sama Allah Subhanahu wa taala tidak baca tulis. Sehingga sampai besar beliau menyampaikan Al-Qur'an dicek sama orang-orang kafir. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ternyata enggak ada sedikit pun kesalahan di dalam bahasa Arab, enggak ada sedikit pun kesalahan di dalam pembacaannya, enggak ada kesalahan di dalam penyampaian. Wah, ada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melemahkan orang-orang yang mengatakan wah ini mah karangannya, wah ini mah tulisannya enggak. Memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah dapat itu ya kan, sebelumnya Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, Iqra. Malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca tulis. Saya enggak bisa baca. Dia dirangkul sama malaikat Jibril. Sampai dalam riwayat Nabi Muhammad itu mengatakan sampai saya itu kayak mau kehabisan nafas. Dilepas lagi sama malaikat Jibril. Tanya lagi, Iqra. Suruh baca. Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari. Sama apa sih keringat dingin. Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca tulis. Dipeluk lagi sama malaikat Jibril. Lepasin lagi, Iqra ya Muhammad. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari. Saya enggak bisa membaca. Dipeluk lagi, setelah dipeluk lagi dilepaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ. Itu Nabi Muhammad ketakutan. Itu malaikat Jibril pergi. Itu subhanallah, enggak hilang-hilang itu. Hafalannya Nabi Muhammad, ya kan, Al-Quran tersebut gak hilang-hilang dari hafalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lari ke rumahnya menuju Sayyidah Khadijah. Sampai ke Sayyidah Khadijah, nanya kepada Sayyidah Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, tolong introspeksi, saya punya dosa apa? Bahasanya seperti itu. Jadi coba saya punya dosa apa? Kenapa? Tadi saya ketemu begini diceritakan semua sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Khadijah, demi Allah, engkau itu orang yang orang yang budi pekertinya baik, orang yang enggak pernah bohong, orang yang enggak pernah meninggalkan sedekah, orang yang enggak pernah menyakiti selama manusia. Itu udah pasti adalah kebaikan. Ini udah pasti yang datang kepada engkau ini adalah kebaikan. Sampai Nabi Muhammad SAW itu ambil selimutan di kasurnya. Panas dingin, sampai panas dingin.
Atau kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang kuat melihat malaikat Jibril. Manusia melihat secara langsung dengan bentuk aslinya, itu nggak ada yang kuat. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk aslinya malaikat Jibril. Kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketahuan, sampai diriwayatkan itu kalau datang wahyu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan itu kalau apa sih namanya di Sahih Bukhari itu disebutkan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad kedatangan wahyu itu, Nabi Muhammad seperti mendengar suara lonceng di mana? Di telinganya langsung. Kencang. Suaranya kan kencang. Terus kayak ada beban berat Nabi Muhammad nahan. Sampai itu wajahnya para sahabat neliti kalau ngelihat kalau Nabi Muhammad mau dapat wahyu itu seperti itu. Kayak apa sih nahan beban sampai muka wajah mulianya Nabi Muhammad SAW itu memerah, sampai keringatnya itu segede-gede darah, yaitu segede-gede jagung, riwayat seperti itu. Saking nahan dahsyatnya itu wahyu. Inna sanulki 'alaika qawlan tsaqila, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya sanulki 'alaika, kami bakal menyampaikan menitipkan atau memberikan kepada engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila, yaitu wahyu yang mana wahyu itu adalah qaulan tsaqila, yang mana wahyu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana wahyu tersebut itu adalah perkara yang sangat amat berat, perkara yang sangat amat berat. Itu sampai dalam riwayat semacam itu diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul di umur berapa? 40 tahun. Di Mekah Nabi Muhammad SAW selama berapa? 13 tahun. Selama 13 tahun. Setelah 13 tahun Nabi Muhammad SAW dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW dakwah, dicaci, dimaki, habis. Ente pernah menderita kayak bagaimana? Deritanya ente nih, umatnya Nabi Muhammad SAW semenderita apa? Itu belum ada yang nandingi penderitaannya Nabi Muhammad SAW. Dari semenjak kecil, dari semenjak belum lahir Nabi Muhammad SAW udah jadi yatim. Udah jadi yatim. Lahir ke alam dunia, apa sih namanya, ibunya nggak lama setelah 4 tahunnya Nabi Muhammad SAW, ibunya Sayyidah Aminatul Zuhriyah, beliau meninggal dunia. Lalu beliau ngikut siapa? Ngikut kakeknya. Ngikut kakeknya, begitu diikuti kakeknya juga nggak lama kakeknya meninggal. Kakeknya juga meninggal. Setelah kakeknya meninggal, beliau ngikut siapa? Ke pamannya. Di pamannya pun seperti itu. Lalu di tahun-tahun terakhir, itu tahun-tahun apa sih namanya, kakeknya meninggal dan pamannya meninggal, antara itu juga istrinya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Khadijah juga meninggal. Udah habis, Nabi Muhammad nggak punya tumpuan kemana anak. Sampai disebut itu Amul Huzn. Apa Amul Huzn? Apa itu Amul Huzn? Tahun kesedihan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anak-anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki pun semuanya meninggal. Amul Huzn. Dakwah, dilempar batu, dicaci maki, mau dibunuh, bahkan sampai di apa sih namanya, tahtal hisar, tahu tahtal hisar apa sih namanya itu, di blokade. Nggak boleh keluar dari tempat tersebut, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nyari makan, sampai para sahabat itu makannya rumput. Pernah sampai seperti itu. Nabi Muhammad SAW pun seperti itu. Bertahun-tahun. Apa lagi? Semiskin apa ente? Nabi Muhammad SAW pernah merasakan
berbulan-bulan itu dapurnya kagak ngebul. Berbulan-bulan dapurnya kagak ngebul. Saking kelaparannya Nabi Muhammad SAW itu ketika di di peperangan Khandaq, Nabi SAW itu ikut terjun nyangkul bikin khandaq atau bikin parit, ya kan? Lagi nyangkul begitu itu sampai bajunya Nabi Muhammad itu terangkat sampai kelihatan itu di perutnya Nabi Muhammad ternyata diikat ada 3 batu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diikat pakai 1 batu. Dia ngerasa kelaparan langsung. Pas ngelihat Nabi Muhammad SAW diikat pakai 3 batu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis. Lihat, ya Allah, ya Rasulullah, ini Rasulullah SAW ternyata lebih lapar daripada saya. Kalau saya masih diganjel pakai batu 1. Ada Rasulullah SAW udah sampai 3. Ada dari riwayat Nabi Muhammad SAW. Ya, dari awal riwayatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai pertengahan riwayat Nabi Muhammad, sampai akhir riwayat Nabi Muhammad SAW, itu semuanya penuh rintangan, penuh kesusahan, penuh dengan kesedihan. Akan tetapi kalau kita mau tafakkur di situ, itu seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, sama kita ini, kalau lagi kita menderita, ya kan, menurut kita lagi menderita. Ada seakan-akan kalau kita lihat kisahnya Nabi Muhammad seakan-akan santai, ente santai, ente jangan sedih. Ya. Yang ente rasain saya sudah pernah lebih dahulu ngerasain lebih parah lagi. Akan tetapi berujung dengan keindahan, berujungnya keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting intinya seperti itu, ya kan? Yang penting lisanul halnya Nabi Muhammad. Yang penting ente itu berada di jalan yang hak. Berada di jalan yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenderita apapun, belum ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ente di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil kabar, ujungnya bakal indah. Ujungnya bakal indah. Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hijrah, rela meninggalkan kampung tercintanya Nabi Muhammad SAW. Saking udah dimusuhinya di Mekah. Di Mekah yang ngikutin Nabi Muhammad berapa orang bang? Hanya beberapa orang. Sampai Nabi Muhammad hijrah. Mau hijrah pun dibikin susah. Sampai orang-orang yang mau hijrah bersama Nabi Muhammad SAW semuanya dihadang. Ente mau hijrah kemana? Saya mau ikut Nabi Muhammad SAW. Kemana? Ke Madinah. Ya, ente jangan bawa harta apapun. Lah, kenapa ini kan harta saya? Ente itu dulu nyari hartanya di Makkah. Jangan ente keluarin harta ente dari Makkah. Ini orang-orang yang mau hijrah sama Nabi Muhammad semuanya dihadang seperti itu. Semuanya dihadang seperti itu. Sampai terjadi yang namanya peperangan peperangan Badar. Ada bukan peperangan sebenarnya. Illa annahu umat muslim yang ikut Nabi Muhammad hijrah itu mereka hanya hendak mengambil haknya mereka yang ditahan di Makkahul Mukarramah oleh orang-orang kafir. Tapi ternyata orang-orang kafir memerangi, ya kan, nggak memberikan, dan mereka memerangi umat muslim. Akan tetapi ayyuhal hadirun, sepedih itu pun, akan tetapi selama di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujungnya apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakum Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam ayat yang lain gimana? Dalam ayat yang lain di juz 30 ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, atas kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keistiqamahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan, bukan hanya dijanjikan, dijanjikan dengan kemenangan yang besar. Dijanjikan dengan kemenangan yang besar. Dan
Janji bukan hanya janji. Setelah Nabi Muhammad bersabar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya datang. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai-sampai ada bahasa aja tuh saat itu bukan Islam yang mencari pengikut, akan tetapi orang-orang ini yang mencari Islam. Orang-orang ini yang mencari Islam berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menyatakan masuk Islam. Tapi ente jangan lihat ujungnya, jangan lihat manisnya, hasilnya. Jangan lihat apa sih namanya Fathu Mekkahnya. Ente lihat perjuangannya Nabi Muhammad SAW yang bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak. Selama berapa? Totalnya berarti 23 tahun. 13 tahun di mana? Di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan ketika hijrah semuanya yang ikut Nabi Muhammad SAW, jangan disangka mereka enak-enakan, enggak ada. Ketika mereka mau mengikuti hijrah, ya itu tadi, keluarganya mereka diancam. Terus apa sih namanya, pekerjaannya mereka yang punya relasi sama orang-orang kafir Mekah, perbisnisannya terancam juga. Nah, artinya pekerjaannya siap rela kehilangan pekerjaannya, siap rela bahkan kehilangan hartanya, nggak boleh keluar hartanya itu dari Mekah. Akan tetapi apa? Mereka nggak peduli, mereka hanya memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap keluar dari Mekah, ikut hijrah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa yang mendasari itu semua? Kalau bukan keimanan yang tebal, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat terhadap Nabi Muhammad dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente bayangin aja saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahkan saking mereka itu, saking imannya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang-orang kafir udah dengar kabar, Muhammad mau hijrah, ayo kita kepung rumahnya, kita bunuh, jangan sampai dia lolos. Mereka mengepung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah di tempatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu rumbukan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saya berharap saya yang nemenin hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu akhirnya rembukan. Setelah itu ternyata benar, memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diajak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ente tahu tugasnya ngapain? Tugasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menggantikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kasurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu, malam itu, Sayyidina Ali bukannya nggak tahu nyawanya terancam. Sayyidina Ali bukannya nggak tahu bahwasanya Nabi Muhammad bakal dibunuh. Artinya kalau menggantiin posisi Nabi Muhammad di kasur, udah alamat lah. Kalau gitu, logikanya gitu, Nabi Muhammad bakal dibunuh. Sampai rumahnya dikepung. Sayyidina Ali yang suruh gantiin di kasurnya Nabi Muhammad SAW di malam tersebut. Saat diperintahkan semacam itu, apakah Sayyidina Ali itu maaf orang bodoh yang nggak tahu dampaknya? Nggak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah udah tahu persis dampaknya atau efeknya atau apa sih namanya akibatnya kalau beliau itu apa sih namanya logikanya. Kalau beliau itu ngikutin perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidur di kasurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa keimanannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah lah yang apa sih namanya yang membuat beliau itu apa sih namanya yakin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beres semua urusannya. Malam tersebut akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah gantiin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kasurnya Nabi Muhammad, di kamarnya Nabi Muhammad Sallallahu
Wasallam dan diperintah sama Nabi Muhammad, ente tutupan selimut. Ente bayangin. Kalau mukanya kelihatan, mungkin orang kafir mau bunuh. Lah, ini mah Ali. Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Udah bakal ditinggal. Ini suruh pakai selimut. Ente bayangin. Suruh pakai selimut, muka ente tutupin. Badan ente seluruhnya tutupin. Ente bayangin kalau ente posisi di situ kayak gimana? Nah, ente posisi suruh gantiin saat itu, suruh tiduran di situ, dan ente udah tahu apa yang bakal terjadi. Kalau ente ngikutin cara yang semacam itu, ente mungkin bakal nunjuk, fulan aja, dia aja, jangan saya, gitu. Amma Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, siap ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Tiduran beliau di kasurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu apa sih orang kafir ini udah ngepung. Malam itu orang kafir udah ngepung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mukjizatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perintah untuk hijrah, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat tersebut. Itu subhanallah. Itu mereka berada kepung keliling rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak mudanya, semuanya. Sebelumnya ini orang-orang kafir rumbugan. Ini gimana caranya bunuh Muhammad ini? Kalau saya yang bunuh satu orang doang, habislah. Karena apa? Karena ini Bani Hashim, Bani Muthalib, ini kelompok besar, kelompok terhormat, kelompok yang apa sih namanya? Yang kastanya tinggi saat itu. Atalan. Yang mana saat itu kalau ngebunuh, ibaratnya kalau ngebunuh satu kabilah yang namanya kabilah Bani Hashim atau Bani Muthalib, habis. Udah bakalan habis nih. Ini bakal diusut akar-akarnya, habis di bumi hanguskan. Terus bagaimana? Bagaimana? Akhirnya mereka itu rumbukan, udah gini aja deh. Kita rumbukan semua, mana yang musuhin Muhammad semuanya ngumpul. Ayo deh kita mengadakan rencana di pembunuhan berencana ini. Merencanakan untuk membunuh Muhammad dengan apa? Dengan setiap kabilah ayo andil satu orang. Setiap kabilah andil satu orang. Mewakilkan satu orang. Supaya apa? Supaya nanti mereka kalau mau nuntut, nggak bisa. Karena kita lebih banyak. Yang membunuh Muhammad ini lebih banyak. Jadi Bani Hashim, Bani Muthalib, ya ntar kalau dikeroyok lah ibaratnya sama kabilah, beberapa kabilah, ada 12 kalau nggak salah saat itu. 12 kabilah yang siap untuk melaksanakan pembunuhan berencana untuk Nabi Muhammad atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya mereka setuju, mereka siap menyiapkan semuanya, mereka ngumpul di situ. Mereka mewakilkan itu anak-anak mudanya yang masih pada gagah, yang pada ahli perang, yang pada ahli main pedang. Semua ini saya keluarin pulang sampai 12 orang dibantu dengan yang lainnya. Intinya ini 12 yang siap mewakili lah ibaratnya. Yang siap mewakili untuk setiap kabilahnya. Sampai akhirnya malam tersebut itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah sudah tidur di kasurnya Nabi Muhammad. Ini orang-orang kafir ngintip terus. Lihat lagi, belum keluar. Dia masih di mana? Masih di kasurnya. Masih ada di balik selimutnya. Ntar tunggu keluar. Tunggu keluar. Sampai akhirnya Nabi Muhammad keluar sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mukjizat subhanallah, itu orang kafir gak ada yang lihat satupun. Sebanyak itu yang dipimpin oleh 12 dari 12 kabilah yang dipimpin oleh 12 panglima lah bahasanya. Al-Gojo lah, yang eksekutor lah ibaratnya. Ini subhanallah gak ada satupun yang lihat. Diperintah sama malaikat Jibril keluar ya Muhammad keluar, nggak bakal ada yang lihat. Nabi Muhammad keluar. Setelah keluar dilihat satu sampai Nabi Muhammad, dalam riwayat itu Nabi Muhammad tatap muka sama orang-orang tersebut yang lagi pada nungguin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mukanya itu ada depan begitu. Nabi Muhammad lihatin. Sampai Nabi Muhammad itu ngambil pasir ditaburin kemana? 12 kabilah atau 12 apa sih namanya itu?
Al-Gojo tersebut lah, 12 eksekutor tersebut. Diambil sama Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengucapkan apa? Syahadil wujuh. Apa artinya itu? Ada wajahnya orang yang celaka. Wajahnya orang yang celaka. Ambilin lagi sampai 12 orang tersebut. Subhanallah, dari 12 orang tersebut yang ditaburin apa sih namanya? Kasir sama Nabi Muhammad SAW, itu mereka nggak ada yang selamat ketika di perang Badar. Semuanya terbunuh semua. Semuanya palanya misah semua. Subhanallah. Itu ditabur sama Nabi Muhammad, dan memang ya udah nggak lihat. Mereka nggak lihat. Udah ada Sayyidina Muhammad SAW jalan nyamperin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, habis itu jalan hijrah. Nabi Muhammad hijrah. Ini dirasa ini kok nggak keluar, apa nggak jadi hijrah ini orang? Ditungguin lama, diintip lagi masih ada di kasurnya. Sampai akhirnya ada satu yang nyeletuk, udahlah, lamaan. Kita gerebek aja langsung masuk ke dalam, enak udah. Daripada nungguin dia keluar kelamaan. Udah kita masuk aja dobrak, masuk kepung. Kalau dimularin juga kita kan banyak juga nih, nggak bakalan lolos. Udah yuk. Akhirnya iya. Masuk, mereka memaksa untuk masuk sampai ke kamarnya. Yang mana di balik selimut tersebut bukan Nabi Muhammad, akan tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah nyantai aja, nurut aja sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak buka selimutnya, nggak bukanya, ini saya nggak. Sayyidina Ali masih diem aja, masih diem, masih tutupan mukanya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mau dibunuh nih, udah ayo ngumpul, mana pedangnya udah siap nih, sampai 12 udah siap menghunuskan, sudah siap nancepin lah ibaratnya nusuk untuk menusuk yang dikira itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah siap, ternyata ada satu gagasan dari mereka, ya kan, salah satu orang yang memberikan gagasan, entar dulu, kita ini aib ngebunuh seseorang tapi nggak lihat mukanya. Orang Arab itu emang ini banget lah ibaratnya, fakhr banget lah rasanya seperti itu. Mereka itu lebih bangga ngebunuh orang sembari lihat mukanya, tegel lah rasanya seperti itu. Apaan nih mau bunuh tutupin mukanya gini, buka mukanya biar kelihatan, biar kita ngelihat ketika dia lagi matinya itu kayak bagaimana. Dibuka itu selimutnya, ternyata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya mana? Rasulullah SAW udah hijrah. Anda bayangin aja. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, imannya kayak bagaimana? Akan tetapi ujung-ujungnya apa? Gak terbunuh. Beliau kagak terbunuh. Akhirnya beliau dilepasin, ya udah mana? Ayo cari dia. Dikejar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad akhirnya masuk ke mana? Ke apa sih namanya? Ke Gua Tur di situ. Sampai masuk ke gua tersebut, itu Nabi Muhammad SAW dikejar juga sama beberapa orang yang merebutkan sayembara dari kabilah-kabilah tersebut. Itu bikin sayembara, ayo siapa yang bisa bawa Muhammad baik hidup ataupun mati ke hadapan kita, ini bakal dapat berapa ratus ribu ekor onta atau 70 ribu salah itu sekitar 70 ribu ekor onta, 70 ribu ekor onta buat dia. Onta itu kalau zaman sekarang tuh bandingannya mungkin kayak apa sih namanya, mobil Mercedes mungkin, kayak mobil Mercy Lamborghini, atau bahkan mungkin Rolls Royce, mobil yang paling mahal lah bahasanya begitu. Apalagi ontak merah, hasil dulu yang paling dibanggakan sama mereka ya, karena sampai sekarang pun Anda lihat orang Arab, sampai sekarang orang Arab itu paling bangga itu di kendaraannya mereka. Kalau di kendaraan yang paling diutamakan mereka itu kendaraan pasti tuh. Karena apa? Karena yang paling bisa dipamerin kemana-mana. Sampai ente bayangin di Dubai itu plat nomornya nih. Kalau pesen plat nomor
satu apa sih yang pakai plat nomornya 1 itu orang yang paling kaya berarti. Ente tahu satu angka dan angkanya itu angka 1 itu di Dubai itu buat pesen angka kayak begitu itu di plat nomor sampai berapa? 700 miliar. 700 miliar. Nah ini yang bisa dipamerin sama mereka dari dulu dari zaman onta begitu. Dari zaman onta mereka itu seneng banget mamerin apa sih namanya kendaraan nih yang mewah, nih yang cakep, nih yang bagus. Nandain kastanya mereka bahasa seperti itu. Sampai sekarang bahasa itu. Nah ini sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah. Singkat ceritanya Nabi Muhammad itu dikejar sampai Nabi Muhammad akhirnya masuk ke gua. Di situ setelah istirahat di situ, ini subhanallah apa sih namanya musuhnya Nabi Muhammad SAW orang kafir saat itu ya kan yang mengejar Nabi Muhammad SAW itu kehilangan jejak. Mereka lihat jejaknya sampai apa sih di atas gua Sur tersebut. Ini gua jangan ente kira ini guanya kayak apa sih namanya gua normal begitu enggak. Guanya itu ngadepnya nyongor ke atas begitu. Nah, jadi masuk ke guanya itu agak turun. Artinya apa? Ketika orang-orang kafir kalau lagi nyari Nabi Muhammad itu melongok begini aja sebenarnya udah kelihatan Nabi Muhammad ada di bawah. Agak miring gitu guanya. Subhanallah. Ya, disebutkan di dalam apa sih namanya? Di dalam Al-Busiri, Imam Al-Busiri beliau dalam burda itu mengatakan apa? Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad dunuwi wa an'alin minal utumi. Ketika menceritakan Nabi Muhammad SAW di apa sih di dalam gua tersebut, itu yang ngelindungin apa sih namanya Allah Subhanahu wa taala cuma ngutus apa? Cuma ngutus burung merpati. Suruh bikin sarang di mana? Di depan gua tersebut. Bertelur bikin sarang di gua tersebut. Sama apa? Sama laba-laba disuruh bikin di mana? Di mulut gua tersebut, bikin rumah. Nah, bikin rumah di mulut gua tersebut. Sampai akhirnya orang kafir nyampe ke situ ngelihat kemana nih jejaknya kok hilang sampai sini. Jejaknya kok hilang sampai sini. Dicari nggak ada, masuk gua mungkin. Kata apa sih temennya yang satunya ada 3 orang tadi. Masuk gua tuh mungkin. Cari dilihat di gua. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW kagak kelihatan. Ini kalau nongol aja nih apa sih namanya kepalanya orang kafir ini sebenarnya bakal kelihatan. Tapi mereka itu berpikir nggak mungkin kayaknya masuk ke sini. Kenapa? Itu ente lihat aja al-hamam, apa sih namanya? Burung dara tuh. Burung dara dari tadi kayaknya anteng aja di situ. Bertelur di situ dia masih ada tuh burungnya, nggak mungkin. Kalau Muhammad masuk sini dari tadi pasti udah kabur ini burung. Sama yang lebih kuatnya lagi ini apa? Sarang laba-laba nih lihat nih. Ini sarang laba-laba agak rusak sama sekali. Gimana cara masuknya? Nggak masuk akal ini. Enggak, berarti bukan ke sini. Mungkin dia muter lari ke sono turun lagi atau bagaimana? Deh kita cari. Subhanallah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketakutan. Lihat kakinya kelihatan nongol ke atas ya kan, kakinya orang kafir lagi diskusi itu di atas. Mereka ngelihat, Nabi Muhammad ngelihat dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga ngelihat. Ya Allah. Alah. Habis deh itu. Habis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Takutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya kan, bukan takut karena nyawanya dia bakal hilang, enggak. Dia takut apa-apa terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut akan ada yang terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketakutan. Ya. Dia ketakutan. Sampai akhirnya dilihat ya kan orang kafir dilihat geliti, nggak mungkin masuk ke sini. Udah jangan buang-buang waktu. Kita kejar, berarti belum jauh dari sini. Ayo, mumpung belum jauh. Akhirnya mereka pergi. Subhanallah kata Imam Busiri begitu. Wiqayatullah. Perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Aghnat itu enggak butuh. Enggak butuh dengan apa? An mudha'afatin minad dunuwi. Enggak butuh dengan tembok keliling atau apa sih namanya? Tembok
tembok raksasa yang double untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an'ali minal utumi, dan nggak butuh dengan apa sih namanya prajurit yang banyak yang siap apa sih namanya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi, nggak butuh dengan itu. Wa ja'alna kulla syai'in sababa fa'atba'a sababa. Tapi tetap aja sebenarnya maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Dibikin gua tersebut melompong, nggak ada apa sih namanya, nggak ada burung merpatinya, nggak ada sarang laba-labanya, terus musuh juga nggak kelihatan Nabi Muhammad, ya bisa-bisa aja. Akan tetapi di dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala sunnatullah, dibikin sama Allah ada sebabnya. Ada sebabnya. Yaitu sebabnya itu tadi ada sarang laba-laba yang masih utuh. Sampai akhirnya orang kafir lihat, jangan buang-buang waktu, ayo kita kejar lagi deh, nggak mungkin di sini. Akhirnya mereka pergi. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq melindungi Nabi Muhammad SAW. Di situ dalam riwayat yang lain, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis di dalam gua tersebut. Nangis. Nabi Muhammad tiduran di mana? Di apa sih namanya, pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kepala mulianya Nabi Muhammad SAW tiduran di sini, beliau nyelonjor ke sana. Nyelonjor. Subhanallah. Anda bayangin tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mangku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiduran. Apa sih namanya, kepalanya beliau ya kan di apa sih? Pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat di situ. Lagi istirahat. Ternyata ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis. Sampai tangisannya itu gak bisa dibendung, gak bisa ditahan, sampai netes ke wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana ada ya Abu Bakar? Kenapa engkau ya Abu Bakar? Itu dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ngelihat ada ular. Ada ular yang mau matok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam mau matok atau bagaimana. Ibaratnya mau keluar dari apa sih namanya lubang. Mau keluar dari lubang di gua tersebut. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuman bisa nutupin pakai apa? Pakai jempol kakinya kakinya beliau lah ibaratnya. Ditutupin itu bolongannya. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dipatok sama ular. Dipatok berkali-kali, patok lagi. Sampai kesakitan, racunnya ngeri, habis itu ular sono, ular derik lah rasanya begitu. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nahan sampai nggak tahan, akhirnya beliau sampai nangis, keringatnya juga sampai banyak netes ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bangun, "Mana ya Abu Bakar? Kenapa engkau wahai Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, ana ngelihat ada ular tadi mau keluar dari lubang, ana tutupin, ternyata saya dipatok. Saya cuma takut ya Rasulullah, itu ular takutnya matok jenengan lah." Saya takut matok jenengan. Jadi saya sebisa mungkin saya ngelindungin jenengan, saya tutupin itu bolongan ular tersebut. Sampai kata Rasulullah SAW, "Jauh, tinggalin." Dia itu cuma hanya pengen melihat Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya apa sih namanya? Racunnya itu dihilangin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti lihat perjuangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai segitu. Kalau kita lihat ular, kabur duluan mungkin. Kabur duluan. Ada enggak? Kakinya dia habis dikorbanin, dianya itu, jiwanya dia bahkan korbanin untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil hijrah sampai ke Madinah. Di Madinah, kita lihat itu orang-orang Madinah sudah siap semua menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berqasidah apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu disambut hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditawarin para sahabat kaum Ansar, yaitu kaum Madinah, orang-orang Madinah, Muslim Madinah, itu menginginkan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tinggal di tempat saya aja, rebutan." Akhirnya kata Rasulullah SAW, "Udah, ini terserah ontak saya nih, mau berhentinya di mana?" Sampai subhanallah, tahu-tahu berhentinya di tempat salah satu tempat kosong ya kan, atau tanahnya
salah satu apa sih namanya, sahabatnya Rasulullah SAW, salah satu kaum Ansor. Akhirnya di situ dibikin apa sih namanya, Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW. Dibikin di situ. Terus pertama yang dikerjakan sama Nabi Muhammad itu apa? Ta'akhaw. Tahu ta'akhaw itu apa? Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin wal Ansar. Ada misinya Nabi Muhammad ini nih, mempersatukan umat muslim, bukan memperpecah belah umat muslim. Ada termasuk dosa besar. Nabi Muhammad udah capek-capek, susah-susah mempersatukan umat muslim. Terus kita gara-gara kita ya kan apa sih namanya, pecah belah. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara ulah kita umat muslim pecah belah. Nah ini sampai akhirnya apa sih namanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansar. Kenapa? Karena kaum Muhajirin datang ke situ lenggang kangkung, nggak bawa apa-apa. Sebab apa? Itu hartanya tadi. Yang mau bawa harta semuanya di stop sama orang kafir. Lu mau keluar dari Mekah, jangan bawa harta yang ente cari di Mekah. Ente ntar cari di sana, nggak ada. Yang dari Mekah milik kita, kata orang kafir Mekah semuanya. Sampai akhirnya mereka datang itu dengan perbekalan apa adanya doang. Langsung dipersaudarakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nggak lama Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain pun datang. Sahabat-sahabat yang lain pun nyusul hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mereka itu rela kehilangan pekerjaan yang ada di Madinah, kehilangan harta yang ada di Madinah, bahkan mungkin keluarga yang masih belum masuk Islam di Makkah tersebut ditinggalin semuanya. Mereka ngikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai datang kemana, ke Madinah. Sampai nyampe Madinah itu sahabat kaum Ansor semuanya dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan kaum Muhajirin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan siapa dengan siapa begitu, semuanya itu dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal satu, cuman siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali cuma nonton doang. Ini saudarain sama dia, ini saudarakan sama dia. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bukan protes, cuma nanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, qad akhawta ya Rasulullah, engkau ini telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor semuanya. Aneh nggak kebagian ya Rasulullah. Saya kagak dipersaudarakan ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Ya Ali, ente itu saya persaudarakan dengan saya khususkan. Dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin bagaimana itu kedudukannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu setelah dipersaudarakan, antum tahu apa yang dilakukan pertama kali oleh kaum Ansar? Kaum Muhajirin nggak bawa apa-apa. Subhanallah. Yang dipersaudarakan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaum Ansor itu langsung nawarin. Mereka itu langsung nawarin karena ngelihat kaum Muhajirin ini nggak ada yang bawa harta. Sampai dari mereka itu ada yang sampai menawarkan, wahai saudaraku yang udah dipersaudarakan tuh tadi. Wahai saudaraku, engkau ini sekarang udah jadi saudaraku. Engkau telah dipersaudarakan sama saya, sama oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, al-an sekarang, ente dengerin, saya ini punya kebun kurma, ada sekian hektar. Itu setengah hektar, katakan 1 hektar. Itu yang setengah hektar itu semuanya buat ente sama keluarga ente. Ada lagi yang satunya, engkau telah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan saya. Maka saya punya kewajiban untuk menolong engkau, yaitu dengan apa? Engkau belum punya rumah di sini, belum punya rumah tinggal di sini. Itu kan biarkan saya punya rumah gede ya kan, itu ntar dibelah jadi 2, ditembok aja tengahnya, setengahnya buat ente, setengahnya buat saya. Sampai ada yang apa? Ada yang menawarkan, wahai saudaraku, saya itu punya istri 4, ente nanti mau nikah sama yang mana? Saya ceraikan itu istri saya.
Saya ceraikan itu istri saya, nunggu iddahnya sampai kelar, ente mau kawin sama dia, nikah sama dia, sampai segitunya. Sampai segitunya, ente bayangin. Persaudaraan yang kayak bagaimana ente bisa bayangin nggak dengan kayak begitu? Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Intinya banyak banget yang bisa diambil pelajaran dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Mekah, kesuksesannya itu tidak seperti ketika beliau setelah hijrah ke Madinah. Dan saat meninggalkan kota Mekah berat Nabi Muhammad SAW. Meninggalkannya pun nggak boleh bawa harta sedikit pun. Anda bayangin, berat, sangat berat, sangat berat. Tapi setelah diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tetap menjalankan sampai yang natijahnya atau hasilnya itu yang di akhir, yaitu apa? Fathul Mekah. Nabi Muhammad masuk ke Mekah tanpa ada peperangan, tanpa ada tetesan darah, tanpa ada pembunuhan. Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dan kembali ke Mekah. Anda bayangin tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa? Perjuangannya Nabi Muhammad dan pasrahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya, waduh. Dan di hijrah tersebut, di hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beberapa pelajaran lagi buat kita, banyak. Itu tadi, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu kesuksesan dakwahnya lebih lebih menghasilkan lagi. Lebih menghasilkan lagi. Kita ambil pelajaran dari ini, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita kok kayaknya harapan kita nggak ngehasilin, kita kayaknya kok susah terus, kita kok kayaknya harapan kita kayaknya nggak kunjung datang. Ente ambil petik pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad. Coba ente hijrah. Hijrah dari keadaan yang dulunya suka maksiat, yang dulunya suka membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dulunya mungkin nggak peduli dengan sholat 5 waktu, yang dulunya mungkin nggak peduli dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dulunya introspeksi diri, kekurangannya apa? Ana yakin antum lebih tahu. Ana yakin kita sendiri lebih tahu kekurangan kita itu apa. Nah, itu kekurangannya ini, kita hijrah dari kekurangan tersebut menuju menuju keadaan yang lebih baik. Ini hijrahnya kita tuh kayak gitu. Kita nggak bisa ngikut hijrah kayak Nabi Muhammad dengan perjuangan sampai nyawanya dikorbankan, nggak bisa. Terpaut zaman yang begitu lama. Tapi coba nih, kita hijrah yang ringan aja deh. Hijrah yang ringan nih. Yang nggak butuh ngorbanin nyawanya ente, nggak butuh ngorbanin pekerjaannya ente selama pekerjaan ente itu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukan nyolong, bukan maling, bukan garong, ibaratnya begitu. Ente terusin pekerjaan tersebut. Akan tetapi ini keadaannya kita, yang kita sering maksiat, yang kita sering membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sering lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo coba hijrah. Ambil kabar. Kita bakal menikmati hasilnya. Kelak kita bakal menikmati hasilnya. Sebab apa? Sebab semuanya bala musibah yang turun, baik per individu yang menimpa kepada individual ataupun yang menimpa kepada suatu kaum, bahkan bukan lain hanya karena apa? Hanya karena kemaksiatan manusia. Ambil kabar, ini pasti. Cuma hanya karena apa? Pembangkangannya manusia terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ataka hadithu
hadithul junud Fir'auna wa Thamud lilladzina kafaru bi takdzib. Bukankah telah datang kepada kita riwayat-riwayat kehidupannya orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun, Thamud, Haman, Qarun semuanya. Apa sih penyebabnya? Apakah penyebabnya taat sama Allah Subhanahu wa taala? Bukan, penyebabnya mereka itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah penyebabnya mereka itu kurang di dalam bisnisnya kurang pintar? Atau di dalam perekonomiannya kurang canggih, kurang hebat? Lah, bukan itu. Atau kurang giat di dalam bekerja keras? Lah, bukan. Atau gara-gara nggak punya ijazah? Bukan. Atau gara-gara nggak kuliah? Bukan. Akan tetapi apa? Gara-gara membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Fir'aun ditenggelamin sama Allah Subhanahu wa taala di laut. Yang Qarun ditenggelamin di mana? Di bumi. Yang kaum Nabi Lut dibalik sama Allah Subhanahu wa taala itu buminya. Dan lain sebagai kaum Samud akan dikirim angin yang segede-gedenya sampai mereka itu mati habis. Dari mereka ada yang diteriakin malaikat Jibril. Habis semua. Dari mereka ada yang dikirim banjir. Yang nggak ada yang bisa lolos dari banjir tersebut kecuali apa? Kecuali yang mereka yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Mau mendengar seruan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mau naik perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Yang selamat itu doang. Wallahi hatta anaknya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ketika ditawarin sama Nabi Nuh alaihi salam, ayo anak saya naik nih kapal. La yu'simu, nggak ada yang bakal bisa ngelindungin ente, nggak ada yang bisa ngelindungin kita dari banjir saat ini, nggak ada satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Sa'awi ila jabalin. Bapak saya mau naik ke gunung nih, ini gunung tinggi nih, saya naik ke gunung, nggak bakalan banjir nyampe ke situ. Apa akibatnya? Dampaknya apa? Cuma gara-gara nggak taat, nggak mau dengar kata, nggak mau iman, nggak mau percaya sama seseorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa? Habis juga dia lenyap. Dia lenyap juga. Dia habis juga, dia tenggelam juga. Ambil pelajaran dari ini. Hidup itu pelajaran, semuanya. Hidup itu pelajaran. Kalau kita nggak bisa ngambil pelajaran, naudzubillah kita yang jadi pelajaran. Kita kalau nggak bisa ngambil pelajaran, Nabi Nuh kisahnya seperti apa? Nabi Saleh seperti apa tuh kisahnya? Kaum Samud kayak bagaimana? Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun kisahnya kayak bagaimana? Berujungnya seperti apa? Kita nggak bisa ngambil pelajaran dari itu. Nabi Muhammad SAW kisahnya, hijrahnya seperti apa? Kesuksesannya setelah itu seperti apa? Lalu orang-orang kafir yang membangkang Rasulullah ujungnya seperti apa? Kita nggak bisa ngambil pelajaran yang semacam itu. Naudzubillah kita yang bakal jadi pelajaran orang-orang setelah kita. Naudzubillah min dalik. Jangan sampai. Ini dia dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang tadinya malas-malasan menuntut ilmu, hijrah dari kemalasan menuju apa? Kesemangatan untuk menuntut ilmu. Yang tadinya terpaksa menuntut ilmu, jangan. Akan tetapi biasakan. Jadikan menuntut ilmu itu adalah kebutuhan untuk kita. Enggak ada di muka bumi ini, nggak ada keburukan yang lebih buruk daripada jahil, tidak memahami ilmu agama. Ente mau cari keburukan nggak ada. Hatta kemaksiatan, ente kalau teliti kemaksiatan itu ujungnya kemana sih? Ujungnya karena dia nggak punya ilmu. Karena tidak memiliki ilmu, maka menghalalkan segala cara, nentang semuanya. Ini ujung pangkal. Jangan sampai kita malas-malasan untuk menuntut ilmu agama terutama. Terus apa? Yang dari dulu kita pelit, nggak mau sedekah, nggak mau membantu sesama muslim yang lagi kesusahan, nggak mau membantu orang-orang yang lagi membutuhkan. Ayo usahakan setiap harinya kita itu adakan sedekah. Pokoknya setiap lagi punya rezeki sedekahkan.
Orang ketang, orang ibu seorang harga. Onen badut nang dalanan 200 samplong maning kan. Paling tidak 2000 ada di dalam kitabnya Al-Habibullah Haddad yang bakal kita baca nih. Ini asraruz zakah, ada asraruz zakah. Yaitu sedekah juga, termasuk zakat. Zakat itu yang wajib, sedekah itu sedekah tatawwu. Zakat itu sedekatul wajib. Zakat itu adalah sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang ente biasa kasihin ke orang yang sebenarnya ente nggak ada hubungannya sama dia, dan ente mau ngasih juga nggak apa-apa, nggak ngasih juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu namanya sedekah tatawwu. Tatawwu itu sunnah. Tatawwu itu sunnah. Itu antum kalau lihat bisa diambil pelajaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan apa? Nggak ada yang bisa menolak bala sedahsyat sedekah. Itu baru sedekah yang apa? Sedekah yang apa sih namanya? Yang sunnah. Ente bayangin bagaimana dengan sedekah yang wajib, yaitu zakat. Ini dia. Ya, ini sedekah zakat yang di dalam kitabnya Al-Habibullah Haddad. Ini kita bakal baca insyaallah di pertemuan berikut. Pertemuan berikutnya 10 Muharram ya pas ya. Sekalian info. Insyaallah Jumat depan antum tetap berangkat nggak apa-apa, tapi tempatnya bukan di sini. Ntar nanti di masjid sana. Di masjid Baitul Atiq. Di situ ada sekalian haul. Insyaallah ada penceramahnya juga. Ada makan-makan juga ya, ada makan juga, ada snack juga. Iya, barangkali ada yang mau sunat, ada sunat masal juga ya. Jadi intinya malam Jumat nanti atau berangkat nggak apa-apa, tapi langsung ke masjid Baitul Atiq di situ, nggak masalah. Insyaallah nanti ada pengajiannya di situ, ada pembacaan manaqib. Haul insyaallah akan didirikan haul datuknya kami, yaitu Sayyid Al-Habib Hussein bin Hamzah Barakbah. Makamnya ada di sini nih. Beliau termasuk orang saleh, termasuk pendakwah yang dulu dakwah di Danawari juga di sini. Habaib pertama yang masuk ke tempat ini. Insyaallah kalau antum hadir di situ, insyaallah yang mengharapkan keberkahan, insyaallah dapat keberkahan semuanya dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang penting intinya itu kita itu diajarin sama Nabi Muhammad SAW, bahkan yang ngajarin untuk selalu cinta sama, jangan salah nyintain orang, jangan salah jatuh cinta sama orang. Maksudnya bagaimana? Kita kalau mau cinta sama orang, ambil cinta sama orang tuh orang saleh, para aulia salihin, jangan artis. Maaf, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak di hari kiamat, di akhirat bakal dikumpulin sama yang dia cintain. Ente bisa ngejamin tuh keselamatannya orang-orang yang nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pemain bola yang nggak pernah kenal sama Nabi Muhammad, yang nggak pernah kenal sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tempatnya di mana? Alhamdulillah. Tapi ambil kabar orang-orang yang udah pasti, udah pasti mereka meninggalnya husnul khatimah, terus masa hidupnya juga masya Allah. Mereka yang udah lulus ujian, yang udah mendahului kita, alladzina sabaquna bil iman, telah meninggal dengan keadaan iman, dan orangnya juga orang soleh. Nah, kita cintai tuh mereka yang pantas. Siapa lagi kalau bukan mereka yang pantas dicintai? Mereka yang pantas. Ini sampai disebutkan dalam syair muhibbuhum mahbubu muhibbuhum mahbub wa bihim yahsul kullu matlub wa bihim yahsul matlub. Disebutkan dalam syair muhibbuhum, yang cinta sama mereka nih, cuma cinta doang, modal cinta doang sama orang soleh, para aulia salihin, mahbub, itu juga bakal dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti, ini kabar pasti loh. Kabar pasti. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya
Bukan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan dalam hadis qudsi, beliau mengatakan apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Apa itu artinya? Man, siapa orang yang adali, mencelakai wali-waliku, nggak senang sama wali-waliku, musuhin wali-waliku, faqad adantuhu bil harb. Diajak perang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diajak perang sama Allah Subhanahu wa taala, mau selamat dari mana? Mau selamat dari sisi mana? Mau selamat dari model yang kayak bagaimana? Nggak ada. Kalau dia diajak perang sama Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan sendiri dalam hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Artinya siapa orang yang membenci wali, dia habis sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebalikannya, siapa orang yang cinta sama wali, dia bakal dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Al mar'u ma'a man ahab. Insyaallah juga bakal dikumpulkan kembali di akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Kalau cintanya sama Nabi Muhammad SAW, dia tahu sendiri tempatnya Nabi Muhammad di mana. Maqamal Mahmud, Maqamal Mahmud, surga derajat yang paling tinggi. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha itu kehilangan jarum di kamarnya, jatuh jarum. Nyari-nyari, kalau zaman dulu gelap, gelap. Itu apa sih? Pas kebetulan lagi malam penuh angin. Pakai ceplik ya dulu, apa sih namanya? Lampu gablok. Ceplik oncor lah gitu lah, belum ada lampu yang semacam ini. Artinya kena angin aja udah mati. Saat itu Sayyidina Aisyah lagi jahit baju, lagi dom-domi bahasanya kalau sini ya. Lagi dom-domi baju. Ternyata itu angin masuk terus sampai kena ke lilin tersebut atau ke lampu tersebut sampai mati lampunya. Sampai nggak ada terang. Di situ Sayyidina Aisyah jarumnya terjatuh. Kaget terus jarumnya jatuh. Penting. Mau nyari malam gelap. Mau nyari kayak begitu kan? Gelap. Dicari susah nyarinya. Tapi subhanallah nggak lama ternyata kok itu kamar langsung berubah jadi terang benar. Kamar berubah jadi terang benderang kayak siang bahkan. Sayyidina Aisyah mengatakan seperti itu. Itu subhanallah nggak lama ternyata ini cahaya dari mana, kata Sayyidina Aisyah. Sampai Sayyidina Aisyah mengatakan sampai itu jarum yang tadi jatuh saya bisa melihatnya, saya bisa ngambilnya kembali. Setelah saya ambil, ini cahaya dari mana? Setelah saya ikuti ternyata dari wajah mulianya Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau masuk ke kamarnya Sayyidina Aisyah. Dan bayangin wajahnya kayak bagaimana kan Nabi Muhammad SAW. Beliau diciptakan dari nur, dari cahaya. Sampai diriwayatkan tuh sahabat kalau lagi jalan nyari-nyari bayangannya Nabi Muhammad tuh kadang nggak kelihatan, nggak ada bayangannya. Nanti bisa lihat bayangan lampu nih. Kenapa nggak bisa ngelihat? Karena dia yang punya cahaya. Kata Nabi Muhammad pun seperti itu. Artinya cari-cari nggak ada bayangannya. Itu sampai akhirnya kisah yang tadi itu Sayyidina Aisyah melihat akhirnya kaget. Ya Rasulullah, tadi saya nyari begini sampai akhirnya ceritain lah Pak. Ternyata dengan masuk ini jadi terang beneran. Rasulullah senyum sambil mengatakan wailun ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Nauzubillah min dzalik. Wahai Aisyah, perlu engkau ketahui, celaka, benar-benar celaka, habis lenyap. Celaka orang yang enggak bisa melihat wajah saya ini kelak di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Makanya dari sekarang dibangun. Di tahun baru ini ambil petik pelajaran hijrah. Kita dulu cintanya kepada siapa? Orang yang cinta dunia, cinta pekerjaan mati-matian. Coba kerahkan cintanya ente itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak ada ruginya sama sekali dunia akhirat. Dunia akhirat enggak ada ruginya. Dulunya cinta sama artis, cinta sama penyanyi, cinta sama orang-orang yang nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa taala, rubah cintanya itu. Jadi cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya dengan apa? Banyak yang selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqalbin wa salli biqalbin hadirin ghaira ghafilin wala talhu an dzikril magabiri wal kafan, kata Habibullah Haddad. Wasolli, dan salawat, banyak salawat. Biqalbin hadirin, dengan apa? Dengan hati yang hadir. Bayangin ente
ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ente di padang mahsyar yang saat tersebut orang semuanya, bahkan Nabi semuanya mengatakan nafsi nafsi. Ente mau minta tolong sama Nabi Adam mengatakan dewek, aku lagi beti. Aku ya lagi beti. Di hari tersebut, di hari kiamat tersebut gak ada yang bisa nolongin kecuali Nabi Muhammad sallallahu. Ente bayangin lagi di mahsyar tuh sholawat sama Nabi Muhammad, sholawat sama merem sama bayangin ente tuh seakan-akan lagi di mahsyar nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente bayangin kalau lagi sholawat ini, bayangin akhir hayatnya ente, keadaannya tuh kayak gimana? Ente pengennya akhir hayat kayak gimana? Pengennya tentu dihadir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau hadir di akhir hayatnya kita, yaitu tangan mulianya beliau nyentuh dadanya kita, lagi dalam keadaan sakaratul maut yang sakitnya begitu dahsyat, hilang semua itu sakit. Lihat wajahnya Nabi Muhammad depan kita, dalam keadaan seperti itu lupa semua sama yang namanya sakit sakaratul maut. Sallallahu alaihi wasallam. Itu saking orang-orang pecinta sama Nabi Muhammad, mereka sampai ada yang bersair apa? Ahmad ya Nurul Huda. Terus apa? Di kalbi gimana itu? Aini tarjuan antara ruhi ya habibi fidak. Ente tahu tuh apa artinya? Itu orang-orang pecinta Nabi Muhammad. Mereka itu sampai rela, ya Rasulullah, biar saya melihat engkau. Saya pengen melihat engkau, walau hanya sekali. Syair yang lain, walau hanya lewat mimpi. Aini tarju antara, ini mata saya itu mengharap untuk melihat engkau. Ruhi ya habibi fidak. Bisanya dengan apa? Ditukar sama ruh kita. Kita tukar sama ruh kita ya Rasulullah. Yang penting kita bisa melihat jenengan. Ada para pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keadaannya kita di mana, mereka di mana? Kita introspeksi diri. Jadi malam ini mulai hijrah nih, hijriah ya, kan tahun baru hijriah ini, ayo kita mulai hijrah. Kerahkan cinta kita hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil kabar kalau antum bisa menggerakkan, menghijrahkan diri antum, kecintaan antum kepada selain Allah, ya kan, yang tadinya selain Allah, selain Rasulullah, dihijrahkan kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar, saya jamin hidup antum bakal bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat. Orang yang cinta wali aja itu dicintai sama Allah, apalagi cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi enggak bakalan ente celaka dunia akhirat. Muhibbuhum mahbub. Pecintanya mereka para aulia aja dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim yahsul matlub, dan dengan para aulia solehin, ente minta apa bakal dapat. Ente minta sama Allah Subhanahu wa taala, kalau ente punya kecintaan sama mereka, berkat derajat mereka ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ente bakal dapetin apa yang ente inginkan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ini mudah-mudahan ya kan di tahun baru Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita, menghijrahkan kita, merubah keadaan kita dari keadaan yang tadinya kurang baik, enggak bagus, keadaan yang suka maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi benci kepada kemaksiatan. Yang tadinya enggak punya rasa cinta kepada aulia salihin, mudah-mudahan dirubah sama Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi cinta kepada aulia salihin. Yang tadinya enggak punya rasa kecintaan, malas salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malas ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, di malam ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dirubah keadaan kita, dari keadaan buruk kita menjadi keadaan baik, dari keadaan celaka kita menjadi keadaan yang kita menjadi beruntung untuk kita. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Dan dari keadaan yang tadinya kurang cinta kepada aulia salihin dirubah menjadi cinta kepada mereka.
Kurang cinta kepada Rasulullah dirubah menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, yang tadinya di antara kita yang mungkin tadinya suka kurang ajar sama orang tua, mudah-mudahan ya Allah ya Rabb di malam ini, di malam Hijriah, yang malam baru, tahun baru Hijriah ini, mudah-mudahan kita dirubah keadaan kita jadi taat kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin, baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang telah meninggal. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang kita cintai, yang telah mendahului kita, yang mungkin dosanya banyak, dari orang tua kita ataupun mungkin dari orang-orang yang kita cintai, dari kakak ataupun adiknya kita, ataupun juga orang-orang yang kita cintai dari mungkin teman-teman kita yang masih dalam keadaan disiksa oleh Engkau ya Allah, mudah-mudahan diangkat bala musibah kesusahan di alam kuburnya. Amin Allahumma amin. Berkat hijrahnya kita, berkat kemauan kita untuk hijrah kepada kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan berkat duduknya kita di sini, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Hijriah ini. Kita niatkan hijrah untuk sepenuhnya untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mempermudah keadaan kita semuanya. Apa yang kita inginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat itu semua mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الراحمين. ولقد أشرت لنعت من أصابه وتهي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمره صفة ربنا وحادانا، وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فتلنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به بكل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق والطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أوصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين بالسر أسرار الفاتحة.
وعلينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه wasallam. Hadiah Fatihah untuk siapa saja yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesusahan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendahului kita mudah-mudahan diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا لله أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الرواتب واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأحوال وسائر الحلال وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين جودا منا فبالكساب منا بالمصطفى رسوله وحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله بالبدء والثناء. سبحان الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.